Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan operator dan Bapak Ibu guru di Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya di channel Heri Bahtiari Fai, channel edukasi untuk kemajuan teknologi pendidikan di Indonesia. Bapak Ibu guru dan rekan-rekan operator yang saya banggakan, nah di video kali ini kita masih membahas tentang Erapor SMK. Nah, Erapor SMK-nya sudah versi terbaru yaitu versi 7.0.6. Dan di video ini, nah ini saya khususkan untuk Bapak Ibu guru ya. Jadi seperti apa sih penggunaan Erapor ini, gitu kan? Lalu bagaimana cara menginputkan nilai-nilai ya yang nantinya menjadi nilai raport dan dicetak, gitu ya, oleh Bapak Ibu guru, baik itu Bapak Ibu guru mapel, wali kelas ataupun pembina ekstrakurikuler ya. Nah, di sini memang saya cenderung Erapor itu selalu membuat videonya bagi rekan-rekan operatornya ya atau admin Erapornya. Sedangkan untuk gurunya saya belum sempat gitu. Karena saya menjelaskan cara penginputan nilai ke Erapor itu ya di sekolah gitu langsung ya. Tapi ini karena ada yang request ya, kita lihat. Nah, nih itu ya. Di sini ada yang request nih dari Kurkuma Plus. Nah, ini minuman untuk anak ya, Kurkuma Plus. Nah, intinya di sini yang komenan terakhir dari akun Kurkuma Plus, saya mencari tutorial penggunaannya Pak. Nah, ini berarti kemungkinan untuk guru ya, bagaimana cara menginputkan nilai ke Erapor SMK. Baik, kita coba ya, saya coba jelaskan, mudah-mudahan yang saya jelaskan ini nanti bisa dipahami dan penyampaiannya mudah-mudahan cukup bisa diterima oleh teman-teman. Seperti apa cara menginputkan nilai ke Erapor versi 7.0.6? Yuk kita simak video berikut ini. Baik rekan-rekan, kita buka Erapornya terlebih dahulu. Ya, oke. Di sini saya akan masuk sebagai guru ya, sebagai guru. Karena memang saya juga seorang guru ngajar di kelas 10 ya. Baik, saya sudah kita coba masuk terlebih dahulu. Baik, nah inilah dia tampilan beranda atau dashboard Erapor untuk guru ya. Untuk guru, untuk wali kelas dan juga untuk pembina ekstrakurikuler. Bedanya nanti ada di bagian menu ini saja ya. Untuk pembina ekstrakurikuler, nah, mungkin nanti ada tambahan ya, ada tambahan menu untuk menginputkan nilai ekstrakurikuler. Nah, untuk guru mata pelajaran, nah ini dan guru yang mengajar P5 kurang lebih seperti ini ya, hampir sama gitu. Nah, di ini adalah menu-menunya ya, mulai dari beranda sampai dengan tombol keluar aplikasi. Lalu di kolom kanan, di samping kanan di sini, nah di sini ada mata pelajaran yang diampu. Nah, di sini saya mengajar informatika kelas 10 ya. Tepatnya di kelas 10 TMI 2. Nah, ini dengan jumlah pesertanya yaitu 36. Nah, maka nanti jumlah peserta yang dinilainya di sini pun harus 36 ya. Nah, ini tadi saya coba dulu mengisi ya. Tapi pas record tadi ada kesalahan teknis gitu. Jadi suaranya nggak masuk ya. Makanya saya ulangi dulu nih ya. Baik, jadi nanti kalau misalkan belum diinput maka di sini jumlahnya akan 0 ya. Jumlah peserta dinilai didik yang dinilai masih 0. Nah, kenapa ini sudah ada? Karena tadi sebelumnya saya sudah merecord tapi ada kesalahan teknis gitu ya. Jadi saya mulai ulang lagi gitu. Baik, lalu yang di bawahnya, nah di bawah ini adalah mata pelajaran yang ada di kelas 10 TMI 2, yaitu khususnya untuk wali kelas, untuk memonitoring ya
guru mata pelajaran apa saja yang sudah memberikan nilai. Nanti akan terlihat di sini. Nah, contohnya ini tadi, informatika ya 36. Seperti itu ya. Oke, kalau nah di sini kan hanya ada satu rombel ya. Karena memang yang baru di mappingnya adalah satu rombel. Jika Bapak Ibu mengajar lebih dari satu rombel, maka di sini akan muncul juga. Dan mengajar lebih dari satu mata pelajaran, maka munculnya di sini. Ya, seperti itu. Nah, di sini hanya baru satu rombel yang di mapping mata pelajaran oleh admin Eraportnya. Baik, pertama yang akan dikerjakan, yang harus dikerjakan oleh guru mapel. Nah, kita ke menu referensi ya, ke menu referensi. Lalu, nah di sini kita pilih CP. Nah, CP atau capaian pembelajaran. Baik, sebelum ke penginputan CP ya atau pemilihan CP. Nah, di sini di atasnya ada kompetensi dasar ya. Nah, kompetensi dasar ini sama saja dengan CP. Apa bedanya? Bedanya kalau kompetensi dasar ini adalah istilah yang digunakan di kurikulum 2013. Sedangkan CP adalah istilah yang digunakan ya istilah kompetensi yang digunakan di kurikulum Merdeka. Ya, karena di sini sekolah kami sudah menggunakan kurikulum Merdeka ya, ini tahun ketiga, maka nanti yang akan saya demokan yaitu di pemilihan CP ya. Meskipun mungkin dari teman-teman masih ada yang menggunakan kurikulum 2013, pada intinya cara pengerjaannya hampir sama ya dengan CP. Baik, langkah pertama kita tentukan dulu CP-nya ya, yaitu kita klik CP di sini. Nah, di sini ada CP-CP mata pelajaran informatika ya. CP-CP dan elemen mata pelajaran informatika. Kurang lebih di sini ada 8 ya. Ada 8. Nah, Bapak Ibu juga nanti bisa memfilter. Nah, di sini bisa kita filter berdasarkan tingkat kelas. Lalu di sini berdasarkan rombelnya, dan yang terakhir adalah mata pelajaran. Nah, nanti akan muncul CP-nya ya. Lalu, nah bagaimana kalau misalkan CP-nya tidak ada? Nah, jadi CP yang sudah terlihat di sini atau yang muncul di sini ini sudah default atau standar yang memang diberikan oleh para pengembang Erapor yang sesuai dengan kurikulum Merdeka ya. Tapi kalau misalkan di sini tidak ada CP-nya yang diajarkan oleh Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa menambahkan data itu dengan cara klik tambah data. Nah, lalu kita isi di sini tingkat kelas 10, rombongan belajarnya 10 TMI 2, lalu mata pelajaran informatika. Nah, elemennya nanti tinggal dilihat saja di kurikulumnya ya, plus nanti deskripsinya. Jika sudah, lalu klik simpan ya, seperti itu. Begitupun untuk kelas yang lain ya, misalkan Bapak Ibu informatikanya mengajar 3 kelas. Nah, berhubung di sini tadi di awal sudah saya sampaikan baru di mapping 1 kelas ya, maka nanti kelas yang lain pun harus ditambahkan juga ya. Baik, seperti itu. Nah, itu kalau tidak ada ya. Nah, sekarang di sini kan sudah ada nih CP ataupun elemennya. Nah, tinggal kita pilih ya, elemen mana atau CP mana yang kita ajarkan ya, yang kita pelajari, yang kita berikan ke siswa di semester ini dari 8 elemen atau dari 8 CP ini. Lalu kita lihat di sini ada statusnya, aktif, non-aktif ya. Nah, aktif, non-aktif. Aktif itu berarti yang kita ajarkan ya, yang kita ajarkan di kelas ke anak peserta atau peserta didik kita. Nah, sedangkan yang tidak aktif berarti ini adalah elemen atau CP yang tidak diajarkan atau tidak disampaikan di kelas. Nah, ini kita tinggal pilih. Nah, bagaimana caranya mengaktifkan dari yang tadinya nonaktif? Nah, di sini kan statusnya nonaktif. Untuk mengaktifkannya kita klik di menu aksi. Nah, sampingnya yang ini ya, kita klik aktifkan.
Contoh misalkan, nah di sini kan baru ada 3. Oke, yang ini saya nonaktifkan dulu deh, atau saya pilih dulu yang ini. Nah ini kan yang elemennya algoritma dan pemrograman atau AP, nah, statusnya nonaktif. Nah misalkan ini saya berikan nih di semester ini, ya di kelas 10 ini saya ajarkan nih, lalu kita klik aktifkan. Nah di sini ada notifikasi, kita klik yakin, klik OK. Nah kita lihat nih ya, dia akan berubah aktif. Nah yang aktif inilah yang nanti akan kita berikan nilai melalui tujuan pembelajaran, ya. Baik, sekarang kita lihat. Nah di sini ada kolom tujuan pembelajaran, ya. Nah ini jumlahnya 1, ini jumlahnya 2, ini jumlahnya 0, ya. TP itu adalah tujuan pembelajaran. Dari mana? Nah dari menu sini, tujuan pembelajaran, ya. Jadi setelah kita mengaktifkan capaian pembelajaran, langkah keduanya, ya, setelah kita mengaktifkan capaian pembelajaran, langkah keduanya kita ke tujuan pembelajaran, ya. Kita klik tujuan pembelajaran. Oke, ini saya duplikat dulu ya, supaya nanti saya bisa melihat lagi TP mana, elemen mana yang diajarkan gitu ya. Karena saya lupa juga. Bentar, ini kenapa nggak mau diduplikat ini? Oh salah, ya, klik duplikat. Nah ya, tab yang ini saya buat 2, ini saya pilih ke CP, lalu yang ini TP, ya. Oke, nah untuk algoritma dan pemrograman ini tidak saya ajarkan di semester ini ya. Nah ini contoh saja tadi, ini saya nonaktifkan dulu, ya. Baik, kita lanjut. Nah jadi ada 3 CP, ya, atau ada 3 elemen. Yang pertama adalah berpikir komputasional, sistem komputer, dan yang terakhir adalah TIK. Nah ini ya, ada 3 elemen. Sedangkan, nah kita lihat di sini, elemen untuk BK masih 0, sistem komputer 2. Nah kita lihat survei, ya, bukan survei ya, kita buktikan di tujuan pembelajaran. Tadi kita lihat yang sistem komputer. Nah, sistem komputer di sini sudah ada 2 pembelajaran nih, ya. Nah, ini siswa mampu memahami mekanisme internal. Ini harusnya saya hapus dulu tadi ya. Nah, inilah tadi kenapa sudah ada gitu ya. Oke, sebentar saya hapus dulu. Aduh, lupa saya. Harusnya diubah mau ini aja nih, mapping. Oke lah, nggak apa-apa. Nah, karena tadi yang sistem komputer saya hapus, kita lihat di CP-nya ya. Nih lihat di sini 2 ya, kita reload. Nah, dia jadi ada 1 tuh ya. Oke, nggak apa-apa lah. Tadi saya akan menambahkan yang ini, yang 0 ya. Yang 0, yang 2 tadi saya hapus 1. Nah, yang 0 ini dia belum memiliki TP ya, tapi di sini kan aktif. Berarti kalau aktif harus kita tambahkan TP-nya. Ya, kalau CP-nya atau elemennya aktif, maka TP-nya harus kita tambahkan. Baik, yang belum ada tujuan pembelajarannya di sini elemen berpikir komputasional. Kita cari di tujuan pembelajaran. Oke, berpikir komputasional di halaman 1 tidak ada, kita lanjut ke halaman 2. Kita lanjut ke halaman 2. Nah, di halaman 2 pun di sini tidak ada. Nah, kalau tidak ada, berarti kita tambahkan, kita buat baru ya. Kita tambahkan, klik tambah, pilih kelas, rombongan belajarnya 10 TMI 2, lalu informatika. Nah, CP-nya yaitu tadi yang belum ada itu adalah TP dari berpikir komputasional. Nah, kita lihat deskripsinya nih. Mampu menerapkan strategi algoritmik. Nah, ini ya kata kuncinya nanti yang diingat. Oke, mampu menerapkan strategi algoritmik.
algoritmik. Kita ke TP lagi. Nah, mampu menerapkan strategi algoritmik. Nah, berarti yang ini ya, kita klik. Lalu kita klik unduh template ya. Bapak Ibu nanti unduh template dan templatenya itu akan berbentuk Excel seperti ini Bapak Ibu. Nah, ya. Template Excel tujuan pembelajaran. Yang perlu dipahami Bapak Ibu, ya, identitas ini ya, apalagi kodenya jangan diubah, jangan dikotak-katik. Bapak Ibu cukup mengetikkan di sini saja nih, isi TP-nya ya. Cukup ini saja. Yang lain yang atas ini tidak perlu diapa-apakan ya. Plus juga, nah ini nama filenya juga biarkan seperti ini saja ya. Biarkan nama filenya seperti ini. Oke. Nah, oke, di sini untuk tujuan pembelajaran elemen berpikir komputasional. Nah, di sini saya punya dua ya, punya dua tujuan pembelajaran. Kalau sudah diisi, Bapak Ibu simpan, lalu kita balik lagi ke Erapor ya. Nah, di sini kita upload nih yang ini ya. Nah, tuh kita upload, lalu kita cari file Excel template dari tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran template TP. Nah, yang ini ya. Tujuan pembelajaran yang ini yang ada kurung satunya. Kita double klik. Nah, berhasil ya. Ada dua ya. Ada dua. Kita lihat lagi. Nah, 1, 2. Jadi ada dua tujuan pembelajaran untuk elemen berpikir komputasional. Sekarang kita cek. Berpikir komputasional. Oke, TIK ada 1. Sistem komputer jadinya 1 ya, karena tadi sudah saya hapus. Nah, ada di halaman 1 ya. Kita lihat. Nah, ini dia. Berpikir komputasional ya. Dan ini tadi bahkan tidak ada sama sekali gitu. Nah, jadi ada dua tujuan pembelajaran. Nah, sekarang di sininya bagaimana? Di sini masih 0. Yes, karena belum kita reload. Nah, kita reload saja. Kita lihat. Mana? Nah, ini sudah berubah nih jadi 2 ya. Jadi totalnya ini ada 4. Ada 4 tujuan pembelajaran ya. 10 TMI 2, berpikir komputasional 2. Lalu di halaman 2, nah TIK 1 dan sistem komputer 1 ya. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau misalkan Bapak Ibu mengajar, bukan misalkan ya. Nah, bagaimana jika Bapak Ibu mengajar lebih dari satu rombel? Maka setiap TP-nya tadi yang aktif ya, dalam elemen yang aktif ataupun CP yang aktif. Nah, kita klik di sini, klik aksi, lalu mapping ya. Nah, Bapak Ibu mapping di sini. Ya. Nanti akan muncul nih kalau misalkan Bapak Ibu ngajarnya lebih dari satu rombel ya. Karena di sini sudah ada 10 TMI 2, maka nanti tinggal ditambahkan kelas yang belum dimasukkan ke mapping ya, atau yang belum di mapping ya, misalkan 10 TMI 1. Nah, nanti muncul nih 10 TMI 1, lalu klik simpan ya, seperti itu. Maka nanti di sini akan muncul bukan hanya 10 TMI 2 saja, tapi 10 TMI 1, 10 TMI 3 misalkan ya, kalau ada 3 paralel. Begitupun dengan tujuan pembelajaran yang atasnya yang ini ya, dan dari CP ataupun elemen yang lain tadi yang aktif ya, seperti itu. Itu kalau Bapak Ibu mengajar di lebih dari satu rombel ya, yaitu Bapak Ibu mapping lagi. Nah, klik aksi lalu mapping rombel. Nanti di sini ditambahkan. Nah, ini tambahkan ya, nanti di sini akan muncul nih kelas-kelasnya jika lebih dari satu rombel ngajarnya ya. Oke, saya close. Nah, langkah ketiganya ya, setelah CP, TP kita buat, yaitu kita ke bobot penilaian. Nah, bobot penilaian ini silahkan Bapak Ibu diskusikan dengan kurikulum ya, mungkin ada ketetapan bersama gitu ya, berapa bobotnya untuk
sumatif materi atau sumatif akhir ya. Nanti silakan dikoordinasikan dengan Wakasek kurikulumnya di sekolah masing-masing. Next, nah yang paling penting sekarang adalah paling utamanya pokoknya, yaitu memberikan nilai akademik ya. Setelah tadi kita memilih CP, membuat TP, memberikan bobot nilai, langkah keempat adalah memberikan nilai akademik. Kita klik. Baik. Nah, di sini ada beberapa sub menu ya, yaitu asesmen sumatif, nilai akhir, capaian kompetensi, dan penilaian sikap. Nah, untuk nilai akademik ini ada dua option atau ada dua pilihan. Bapak Ibu guru bisa memberikan nilai akademik berdasarkan asesmen sumatif. Itu option yang pertama. Yang keduanya bisa berdasarkan nilai akhir. Ya. Kalau di sekolah kami itu kita udah sepakat yang diinputkan ke e-rapotnya itu adalah nilai akhir yang sudah diolah ya, nilai akhir yang sudah diolah secara manual ya. Tapi nah kalau Bapak Ibu belum mengolah nilainya ya, boleh menggunakan asesmen sumatif di sini. Gitu. Jadi ada dua option, silahkan itu dikoordinasikan lagi dengan kurikulum di sekolahnya masing-masing ya. Baik, kita lihat dulu seperti apa dalaman submenu asesmen sumatif. Nah, seperti biasa ini kita isi dulu ya, kita isi. Nah, lagi-lagi rombongan belajar ini kalau Bapak Ibu mengajarnya lebih dari satu rombel, maka nanti akan muncul pilihannya ya. Nah, berhubung di sini tadi di awal sudah saya jelaskan baru satu rombel yang di mapping ya. Dan ini untuk sampel saja. Baik, mata pelajarannya informatika. Jenis asesmennya, nah di sini tinggal pilih ya, asesmen lingkup materi atau asesmen akhir semester. Itu untuk penilaiannya. Contoh misalkan kita lihat yang lingkup materi. Nah, untuk yang lingkup materi di sini ada 4 kolom ya. Ada 4 kolom. 4 kolom ini dari mana? Yaitu dari TP. Apa itu TP? Tujuan pembelajaran. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan. Tujuan pembelajarannya ada 4. Ya, dari 3 CP ataupun dari 3 elemen. Itu ya. Jadi ada 4 TP. Nah, Bapak Ibu nanti bisa memberikan nilainya di sini langsung. Misalkan 78, terus 90. Lalu di sini 78 lagi dan di sini 88 ya. Sampai dengan selesai banyaknya siswa di sini. Nah, 36. Kalau sudah, nanti klik tombol simpan paling bawah di sini. Ya, itu cara pertama. Cara pertama pengisian. Yang keduanya, ya Bapak Ibu bisa menggunakan template. Nah, ini template ya. Template ini sama seperti tujuan pembelajaran, yaitu nanti dalam bentuk Excel ya. Tapi di sini saya tidak akan mempraktekannya. Baik, ini ya. Ini kalau misalkan Bapak Ibu penilaiannya menggunakan input nilainya menggunakan input nilai sumatif ya. Nah, kalau nilai akhir kita lihat seperti apa. Nah, ini juga sama, kita seperti biasa isi dulu. Nah, di sini kita pilih nilai akhir ya. Ada nilai assessment, ada nilai akhir. Nah, kalau di kami ini adalah nilai akhir ya. Kita pilih nilai akhir. Baik. Nah, seperti ini ya. Jadi di nilai akhir ini juga sama, ada dua cara ya. Bisa menggunakan template nilai dalam bentuk Excel atau mau langsung diinputkan di sini. Contoh misalkan di sini 85 ya. Lalu ketercapaiannya. Nah, tadi ketercapaian ini apa? Yaitu TP, tujuan pembelajaran. Ada 4 kan? 1, 2, 3, 4. Nah, meskipun di sini nilai akhirnya misalkan 85 atau mencapai KKM,
Jika dirasa ada tujuan pembelajaran yang belum dicapai, maka Bapak Ibu tinggal pilih ya. Nah, di sini ada tidak tercapai, tercapai, ya ada dua. Nah, ini TP yang pertama, TP yang keduanya juga sama. Di sini tinggal pilih. Nah, ini cara pertama. Lalu bagaimana kalau mau menggunakan template? Nah, sama, Bapak Ibu unduh dulu ya, unduh dulu. Lalu kita buka. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Oke, ini karena ini yang lama ya, saya close dulu, saya download lagi yang baru. Tadi kan ada 5 tuh, yang ini sekarang ada 4. TP-nya ya, TP-nya. Tujuan pembelajarannya. Oke, ini sudah di-download. Saya buka lagi. Nah, ini adalah template ya. Template nilai akhir. Catatan lagi ya, saya ingatkan lagi, untuk identitas ini di atas ini jangan diotak-atik, apalagi dihapus ya, terutama kode rombel dan kode mapel ya, jangan sampai ada yang kurang, biarkan saja seperti ini. Begitupun dengan nama templatenya ya. Yang perlu kita isi adalah di bagian sini, nilai akhir dan ketercapaian kompetensi. Nah, sebelum kita isi ya, sebelum kita isi, kita lihat dulu penjelasannya. Pada kolom ketercapaian kompetensi, silakan isi angka 1 untuk memberikan predikat tercapai. Isi angka 0 jika memberikan predikat tidak tercapai, atau kosongkan jika TP tersebut tidak dilakukan penilaian ya. Kosongkan itu bukan berarti 0 ya Bapak Ibu, tapi ya seperti ini kosong. Kalau ini kan 0 nih, beda ya. 0 dengan kosong itu beda. Kalau 0 itu adalah nilai ya. Baik. Nah, kalau tadi kan langsung kita pilihnya di sini. 1 itu tercapai, 0 itu tercapai. Nah, kalau di template di Excel, maka ini kita kasih. Misalkan ini 1, ini juga 1 tercapai. Yang ini tercapai. Nah, yang terakhir TP-nya tidak tercapai misalkan. Dan untuk nilai akhirnya setelah diolah ya, nilai akhirnya katakanlah 78. Nah, jika sudah selesai semua ya 36 seperti ini. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu simpan ya, CTRLS. Nah, pertanyaannya sekarang, setiap siswa, apakah setiap siswa ketercapaiannya sama? Tentu berbeda ya. Misalkan di sini antara si Agung dengan Bayi Haki. Agung ya, yang sudah tercapainya ada 3 TP. Nah, sedangkan Bayi Haki katakanlah semua TP. Nah, maka kita tuliskannya seperti ini. Jadi setiap siswa atau peserta didik, ketercapaian kompetensinya bisa berbeda-beda dari banyaknya TP tersebut ya. Baik, kalau sudah ya, ini kita upload. Ya, katakanlah ini 73 deh, 83 ya, misalkan. Baik, kalau sudah ini kita simpan, lalu kita upload. Nah, uploadnya yang ini ya, choose a file or drop it here. Oke, kita klik, lalu kita cari di mana file tersebut berada. Baik, kita cari. Nah, ini ya, template nilai akhir. Nah, ini yang ada satunya nih kalau di saya. Ya, nanti tinggal disesuaikan saja. Oke, kita double klik. Oke, berhasil ya, klik oke. Kita lihat, kita isi lagi. Nilai akhir ya. Nah, ini dia sudah muncul ya. Dan tadi ketercapaiannya kita lihat ya, sesuai tidak dengan yang di template. Untuk Agung, Agung ini tadi tercapai, tidak tercapai. Dari 4 itu yang tercapai 3 TP ya, sedangkan Bayi Haki semuanya tercapai. Kita lihat. Nah, tercapai semuanya ya, seperti itu.
Itu caranya bagi yang menggunakan template. Dan ini baru satu kelas ya. Untuk kelas yang lainnya bagaimana? Nah, setelah selesai kita isi lagi nanti kelas 10 reguler. Nah, pilihan rombelnya nanti berbeda. 10 TMI 1, 10 TMI 2, 10 TMI 3 yang belum gitu kan, atau jurusan yang lain ya, seperti itu. Jadi ini baru satu kelas saja. Baik, selanjutnya setelah kita memberikan nilai akhir, nah kita memberikan deskripsi ya, yaitu ada di capaian kompetensi. Kita klik capaian kompetensi. Seperti biasa kita pilih isi dulu ya. Nah, baik, kita lihat ya. Kompetensi yang sudah dicapai. Nah, tadi kan si Agung ini ada satu TP atau kompetensi yang tidak tercapai. Maka nanti akan muncul di sini ya. Sedangkan untuk Bayi Haki keempat TP itu dia tercapai semuanya ya, dia tercapai semuanya. Jadi seperti ini tampilannya ya. Nah, deskripsi ini dari mana? Deskripsi ini adalah dari tujuan pembelajaran ya. Dari tujuan pembelajaran. Kita lihat aja nih. Tuh. Yang tidak tercapainya di sini angka yang 0 membantu memecahkan masalah yang kompleks. Nah, ini yang akan jadi deskripsi itu. Perlu ditingkatkan dalam membantu memecahkan masalah yang kompleks seperti itu ya. Pertanyaan muncul, apakah deskripsi ini bisa diedit gitu kan? Lalu kita ganti? Bisa. Yang terpenting tadi harus sesuai dengan TP-nya. Jadi TP itu nanti yang akan dijadikan deskripsi di sini ya. Bisa diedit, bisa ya, supaya misalkan tidak terlalu panjang ya, apalagi satu tujuan pembelajaran itu sangat panjang lalu ada 5, wah itu nanti bisa ngabisin kertas ya. Nah, yang perlu diketahui satu siswa itu ya bisa lebih dari 2 kertas ya, bisa lebih dari 2 kertas. Itu untuk nilai ya, untuk nilainya saja, nilai akademik. Belum nanti nilai P5 ya. Gitu. Jadi silakan ini bisa diedit, tapi dengan catatan harus berdasarkan tujuan pembelajaran ya. Karena tadi pokok utamanya yaitu ada di tujuan pembelajaran ya. Baik, nah ini misalkan sudah semua, lalu kita klik simpan paling bawah tuh ya. Kalau tadi ada pengeditan ya, jangan lupa kalau ada yang diedit, teman-teman scroll ke paling bawah lalu klik simpan seperti itu. Selanjutnya, nah ini yang terakhir, penilaian sikap. Penilaian sikap ini berlaku hanya untuk sekolah yang masih menggunakan kurikulum 2013 ya. Sedangkan yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka, kita tidak perlu mengisi nilai sikap karena nilai sikapnya akan diganti oleh nilai P5 gitu ya. Nah, di sini nih ada di project nih ya. Baik, biar tidak penasaran saya tampilkan saja. Nah, seperti ini ya. Penilaian sikap hanya bagi satuan pendidikan atau sekolah yang memiliki rombongan belajar kurikulum 2013. Ya, jadi ini merah nih. Itu misalkan teman-teman yang kurikulum Merdeka mau nyoba, ya silahkan aja tuh, gagal tulisannya ya. Nah, baik Bapak Ibu guru ya dan rekan-rekan operator, ya inilah video yang bisa saya jelaskan terkait dengan penggunaan Erapot bagi guru mata pelajaran. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa dipahami ya dan mudah dimengerti atau mudah dimengerti dan cukup jelas. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian ya. Jika ada yang kurang ataupun yang tidak sesuai, silahkan kita diskusikan di kolom komentar. Share jika video ini bermanfaat ke teman-temannya dan jangan lupa subscribe channel Heri Bahtiari Fai karena subscribe itu gratis ya. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.